Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton penerus bangsa sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat beraktivitas sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Suharyanto dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat video penugasan sekolah dengan kolaborasi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Yang saya hormati Ibu Nurmawan Marpaung selaku Guru Bahasa Indonesia, Ibu Lina Herlina selaku Guru Sejarah Indonesia, dan Ibu Prani Trinur Ani selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan. Dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PKI dan sikap apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar terhadap keutuhan NKRI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI didirikan oleh Hans Nevliet pada tanggal 23 Mei 1914. Beliau memiliki sebuah misi untuk menyebarkan paham komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara beliau menyebarkan pemahamannya melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Awalnya nama partai ini adalah Indische Social Democratische Vereniging atau disingkat ISDV. Namun ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia, sehingga diganti menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau yang disingkat PKH. Pada tahun 1924, PKH diganti menjadi PKI. PKI telah melakukan beberapa kali pemberontakan. PKI melakukan pemberontakan itu dikarenakan mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Apa itu komunis? Menurut KBBI, arti komunis adalah penganut paham komunisme. Lalu apa itu paham komunisme? Paham komunisme adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Lalu bagaimana PKI dapat menarik simpati rakyat Indonesia pada saat itu? Yang pertama, PKI melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh simpati dan dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan itu antara lain mengirim sukarelawan dalam konfrontasi dengan Malaysia, melakukan aksi sepihak pada tahun 1963, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara, dengan membagikan tanah kepada petani, melakukan demonstrasi, menuntut kenaikan upah di pabrik-pabrik, perusahaan, dan perkebunan, memberikan latihan politik dan militer kepada anggota pemuda rakyat dan gerwani. PKI akhirnya menuntut pemerintah agar membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh, petani, dan nelayan yang dipersenjatai, menghancurkan lawan politiknya dengan jalan mendukung pemerintah untuk membubarkan Masyumi, Murba, Manikebu atau yang disebut Manifesto Kebudayaan, menyebarkan isu tentang adanya Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat. Sebaliknya, Angkatan Darat menuduh PKI yang melakukan kudeta. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, PKI melakukan beberapa pemberontakan. Yang terkenal adalah pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Lalu apa sih yang melatar belakangi peristiwa G30S PKI itu? Pada masa revolusi PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintah Republik Indonesia. PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan, salah satunya Amir Syarifuddin. Bahkan, Amir Syarifuddin menjabat Perdana Menteri Indonesia. Akan tetapi pada masa Kabinet Hatta, golongan kiri atau PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena pada masa Kabinet Hatta, pemerintah mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh angkatan perang
Dengan demikian, latar belakang sekaligus alasan kenapa gerakan 30 September dapat terjadi diantaranya adalah ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis Indonesia, konflik TNI AD dengan PKI, rumor Soekarno sakit dalam melancarkan gerakannya. PKI menghembuskan isu yang disebut dengan Dewan Jenderal, yaitu sebuah isu yang mengatakan bahwa terdapat Jenderal TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Berbekal isu tersebut, PKI melaksanakan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI Angkatan Darat dan menduduki beberapa tempat penting untuk mensukseskan kudetanya. Jadi, latar belakang terjadinya G30 September 1965 atau G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk menerapkan ideologi komunis, konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat, serta tersebarnya berita bahwa Soekarno itu sakit. Lalu, setelah kita mengetahui latar belakang terjadinya G30 SPKI, apa sih dampaknya bagi keutuhan negara Republik Indonesia ini? Seperti yang kita tahu, peristiwa G30 SPKI 1965 ini yang sudah terjadi di Indonesia ternyata menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan sosial dan polemik pada masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa gerakan 30 September 1965 ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia serta merubah ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi paham komunis. Dampak sosial politik yang dirasakan bangsa Indonesia dengan adanya G30 SPKI antara lain kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil dikarenakan muncul pertentangan di dalam lembaga tinggi negara. Sikap pemerintah yang belum bisa untuk mengambil keputusan untuk dapat membubarkan PKI, munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran untuk menuntut agar PKI beserta ormas-ormasnya dibubarkan, atau yang sering dikenal dengan istilah Tritura atau sering juga disebut tiga tuntutan rakyat. Peristiwa kelam ini menodai sejarah Indonesia. Diharapkan kita bisa menjaga keutuhan NKRI ini. Jadi, sikap apa yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga? Pancasila merupakan pedoman yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal itu pula yang mendorong tercipta cinta tanah air dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita, para pelajar, bisa menjaga keutuhan NKRI, di mana ini menjadi kewajiban semua warga negara Indonesia. Artinya, semua warga negara harus menjaga maupun melindungi NKRI dari berbagai macam hal yang mungkin bisa mengancam keutuhan NKRI. Yaitu langkah-langkahnya yang bisa kita terapkan untuk menjaga NKRI diantara lainnya adalah yang pertama, cinta tanah air. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Yang kedua ada membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Seperti yang kita tahu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun di tengah kemajemukan Indonesia, tetap harus mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Maka membina persatuan, kesatuan, dan toleransi dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara, sangatlah penting. Yang ketiga, ada sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan usaha pertahanan negara. Maksudnya melaksanakan usaha pertahanan negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Saya harap dengan sikap-sikap yang telah saya sebutkan, kita dapat menjaga keutuhan NKRI ini baik para pelajar maupun seluruh rakyat Indonesia. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.